Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Benny Wulur SH MHKS. Saat ini saya mau menjelaskan ya, hati-hati ada dugaan oknum. Saya nggak tuduh ya, kita bisa lihat dan kita selidiki, kita cerna dengan logika kita ya. Jadi di sini ada yang menyampaikan ada lawyer gratis ya, terus ada surat pernyataan yang saya dengar juga disampaikan ke nasabah, sehingga kalau itu ditanda tangan, nasabah juga sudah terikat, tidak bisa lagi mencabut. Nah, hati-hati, ada dugaan-dugaan, saya nggak tuduh dugaan jebakan Batman. Karena logikanya, setiap lawyer kan cari uang. Kalau sosial, ala kadarnya, mungkin untuk orang-orang tertentu yang susah, nggak sanggup bayar, ada yang ditolong, itu oke lah. Misal dari 100 orang ada yang ditolong 2 orang, 3 orang gratis, itu wajar. Tapi kalau semuanya gratis, sampai yang punya duit dan punya kemampuan bayar pun digratiskan, artinya patut diduga ada sponsor yang bayarin. Dan jangan-jangan patut diduga sponsornya itu bisa saya nggak tuduh ya, bisa tim likuidatornya. Ya kan, ya karena diduga kan tim likuidator dapat fee. Ya nggak tahu puluhan miliar, nggak tahu ratusan, nilainya udah tembus ratusan miliar, kita juga nggak tahu. Nah, kalau untuk mengamankan posisi, keluar sedikit 1-2 M, diduga, nggak tuduh ya, sekali lagi diduga. Karena memang perlu penyelidikan dulu, tapi kita gunakan akal sehat dan pencernaan. Dari apa yang saya omongin ini silakan dicerna dulu. Kalau tim likuidator diduga kuat ya, dan kita tahu ditunjuk oleh buronan ya, kemudian diaminin oleh OJK, kemudian daripada tim likuidator karena ditunjuk oleh pemegang saham ya, kalau dia benar kok tidak ada upaya hukum gugat misalnya kepada si misalnya si Elvin ke ya, atau diduga kuat si Manfred ke, atau PT Faden ke, digugat untuk minta asetnya dibagikan ke nasabah, kan nggak ada. Yang dibagikan diduga kuat hanya Mona Arta, yang diduga kuat juga udah dibagikan itu hanya diduga kuat 1,4%. Ya, dan memang sebagai likuidator punya hak fee likuidator, itu betul ya. Ya tapi untuk mengamankan posisi ya mungkin diduga kuat, kita nggak tuduh ada pesan sponsor atau apa, kan kita nggak tahu ya, nggak nuduh nih ya. Ya akhirnya untuk mengamankan posisi, hati-hati nih. Kalau waktu itu saya mencoba mem-PKPU dan mempilotkan Mona Arta, ya. Waktu itu PKPU saya ditolak. Ya, likuidator bahkan melawan upaya saya. Duduk berseberangan dengan saya. Kalau menurut dia upaya yang terbaik adalah pilot melalui kurator, kenapa waktu itu dia tidak mengiyakan? Harus melawan permohonan PKPU yang saya lancarkan waktu itu. Mati-matian dia lawan, katanya yang bagus, tidak bagus upaya PKPU dari Pak Benny. Habis itu dia lucu, udah tahu ya tersangka ada Manfred, ada Evelyn dan lain-lain dan kawan-kawan ya. Tapi kok tidak ada upaya hukum, misalnya menggugat atau menarik ya, diduga kuat ya, tidak ada upaya hukum untuk menarik aset-aset daripada owner-owner itu. Sekarang setelah dibagikan udah jelas cuma 1,4% ya, yang diduga kuat perusahaan itu dananya sudah sangat minim, baru sekarang akan dipilotkan katanya. Apa fungsi dipilotkan? Ya dipilotkan itu kan supaya, karena gini bahasa kerja tim likuidator itu ditentukan kan 2 tahun. Nah kalau terjadi kosong dia udah nggak bisa lagi, cara strateginya memperpanjang bagaimana nih supaya bisa tetap duduk. Diamankan dengan grup, diduga kuat ya, saya nggak tuduh. Oh dipilotkan, nunjuk kurator. Nah kalau kuratornya yang nunjuk tim likuidator, diduga kuat, masih setia dengan yang nunjuk. Saya nggak nuduh. Tim likuidator ditunjuk oleh pemegang saham yang buron ya, jadi tersangka ya, diduga kuat nggak saya tuduh ya, perlu dibuktikan lagi, tentu setia kepada yang nunjuk. Nah sekarang kalau kuratornya ditunjuk oleh tim likuidator, tentu kurator diduga kuat juga setuju dong dengan yang nunjuknya, setia sama likuidator. Ya, nah likuidator ditunjuk oleh pemegang saham yang buron ya.
Nah kemudian ada hal yang lucu. Lah kalau sekarang, saya nggak tuduh sekali lagi ya, diduga kuat, ya kan? Gratis katanya, mau yang kaya punya mobil Alphard 5 kayak di rumahnya dan punya apa, gratis pokoknya. Lah kok bisa ada orang baik itu? Ya tapi disuruh tanda tangan pernyataan. Ingat, ketika pilot terjadi dan masuk kepada kurator dan kuratornya adalah yang diduga kuat adalah Setia, berarti rekan-rekan semua sudah setuju dengan pilihan hukum melalui jalur kepailitan. Sehingga kalau melakukan upaya hukum gugatan perdata atau gugatan apapun juga, maka tinggal disodorkan dengan dia sudah daftar kok, dia udah setuju dengan cara pilot. Nah sekarang kurator bisa diduga kuat, bermain diduga kuat. Saya nggak nuduh. Ya aset katanya nggak laku-laku, lah dijual aja setinggi langit. Ya siapa yang mau beli? Bisa kita nungguin aset dijual sampai 5 tahun 10 tahun diduga kuat kita nggak tuduh ya. Bisa kita kan nggak menuduh, ini dugaan-dugaan saja yang harus kita cerna. Ya kan, nah 5 tahun lagi pun nggak laku, berarti 5 tahun lagi nasabah harus menunggu dibayar. Dan mau upaya hukum lagi udah susah, karena udah telanjur daftar. Ya kan, bahwa ini hartanya pilot katanya, kalau misal disetujui nih pilotnya oleh OJK, dan akhirnya dikabulkan pilotnya pengadilan niaga. Dan yang lucu, upaya hukum ini adalah gratis. Ya sekarang saya tanya, kalau gratis, lawyernya dibayar oleh siapa? Dan tentu harus dilihat, diduga kuat, pihak siapa yang dapat keuntungan dari ini semua. Kan begitu. Nah sementara upaya hukum yang sedang saya lakukan, saya akui berbayar. Karena saya nggak punya sponsor. Ya, nggak mungkin anak buah saya ini bekerja tapi untuk yang nggak mampu, ada keterangan RT RW, dia sakit kanker stadium 4, tentu saya udah bilang berkali-kali juga, kita mau tolong kalau hal-hal seperti itu, asalkan didukung oleh ada surat-surat pendukung dan sebagainya ya. Itu tentu kita ada kebijakan. Tapi yang mampu bayar tentu subsidi silang bayar. Kenapa? Nggak mungkin ada lawyer yang buka sesosial itu gratis. Kalau mau nolong panti asuhan, yatim piatu, benar-benar nasabah yang susah, yang misalnya kanker stadium 4 nggak punya uang. Masa orang yang sudah kaya raya ditolong? Nah kalau nolong gratis, bilangnya berarti kan ada dugaan udang di balik batu. Dugaannya apa ya? Supaya ya menarik nasabah-nasabah, wah ini nggak berbayar, diduga kuat ketika masuk. Ya ternyata diduga, saya nggak tuduh ya, mesti diselidiki lagi. Jangan-jangan itu jebakan Batman. Ya, yang diduga kuat ketika masuk perangkap, diduga kuat nggak bisa keluar lagi. Karena sudah tanda tangan pernyataan, nggak bisa dicabut lagi misalnya. Kuasanya nggak bisa dicabut tanpa sepakat dua pihak misalnya. Ya kan jadi repot. Ya, nah ini yang mau saya sampaikan. Sementara kalau gugatan yang saya lakukan, tentunya tim likuidator sendiri kemarin dinyatakan tanggung renteng ya, bersama dengan OJK, Manfred, Evelyn, Adi, Ari, dan 14 entitas lainnya itu tanggung renteng ya untuk bayar kepada para nasabah. Dan tentu kita mohon bantuan no viral no justice untuk diamankan sampai tingkat terakhir. Kenapa? Justru inilah dagingnya itu kan ada di teman-teman yang boleh dibilang di pribadi-pribadi ini, di PT, diduga kuat di PT Fadennya, di Evelynnya. Ya kalau di hartanya kan udah nilai segitu. Nah artinya apa? Perlu saya kasih tahu. Kalau tim likuidator secara undang-undang kan masa tugas 2 tahun. Nah kalau kurator itu masa tugasnya itu adalah sepanjang belum di perusahaannya itu belum diakhiri kepailitannya, dia tetap bertugas. Ada kurator yang bertugas sampai 3-4 tahun atau 5 tahun pun karena asetnya belum laku dan kepailitannya juga belum selesai, ya masih bertugas di situ. Jadi tidak terhambat oleh waktu yang sesuai dengan undang-undang. Nah ini jadi diduga kuat karena tim likuidator menyadari masa kinerjanya 2 tahun tersebut berakhir, ya akhirnya dipakailah jalan untuk memperpanjang kepanjangan tangan yang diduga kuat, saya tidak tuduh, dari pemegang saham, ya maka diambillah jalan bagaimana kita pilotkan. Nah kalau memang pilot itu dari dulu memang untuk kepentingan nasabah Wanarta, dulu permohonan PKPU saya tidak dilawan oleh tim likuidator.
Ya, diamini harusnya kalau memang pilihannya memang melalui PKPU dan kepelitan jalan terbaik. Nah, ini saya tidak nuduh, silakan pendapat saya bisa salah, bisa benar. Ya, saya tidak menganggap diri saya yang paling benar, tapi saya gunakan keilmuan yang saya miliki sebagai pencerahan terhadap seluruh nasabah. Ya, pada akhirnya saya sampaikan memang kalau ikut dari tim saya, karena saya tidak ada sponsor, ya yang mau nggak mau memang berbayar. Tapi manfaatnya saya tadi sudah jelaskan. Ya, jadi ada dagingnya, ya, yang di Wana Arta itu seolah-olah perusahaan yang diduga kuat udah tinggal cangkang, ya, makanya cuma kebagian 1,4%, yang mana diduga kuat uangnya kan dibawa lari, diduga kuat oleh Evelyn, Manfred dan kawan-kawan, makanya jadi tersangka. Nah, itulah dagingnya, tapi dia tidak tersentuh. Nah, makanya saya coba menyentuh dengan gugatan PMH ini dan mohon bantuan untuk dikawal. No viral justice. Sekian dan terima kasih.